أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang sering atau kerap kali terjadi pada diri kita sebagai muslim, bahwa yang namanya kehidupan ini ada kalanya seseorang itu mendapatkan kesenangan, tetapi terkadang mendapatkan kemalangan. Ada orang menikah tapi di tempat lain ada bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya. Ada orang mendapatkan pekerjaan tapi di tempat lain ada orang yang di PHK atau dirumahkan. Di tempat lain ada kelahiran, tapi di tempat lain ada kemalangan, yaitu wafatnya atau meninggalnya salah satu di antara keluarga. Dan ini adalah merupakan suatu sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak mungkin bisa dihindari oleh mereka. Nah, di antara yang sering terjadi adalah kemalangan ketika sepasang suami istri berbahagia menunggu kelahiran putra atau putrinya. Tetapi ketika saat-saat kelahiran atau bahkan belum saat kelahiran, tiba-tiba dia merasakan atau mendapatkan kedukaan karena anak yang dikandung oleh istrinya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah anak itu dalam keadaan suci dan akan ditempatkan di surganya Allah kelak dengan rahmatnya. Tinggal kita bagaimana orang tua menyikapi tentang kemalangan atau kehilangan anak yang dinanti-nantikannya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak menjelaskan hal ini di dalam hadis-hadisnya, yang bagi kita mungkin sering membaca hadis ini, insya Allah sudah siap menerima kejadian tersebut atau peristiwa yang menimpanya. Bersedih adalah bahagian daripada hidup manusia, tetapi yang dilarang adalah kesedihan yang tak kunjung reda, kesedihan yang membawa kedukaan yang sangat dalam. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, man mata lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa kana lahu hijaba minan nar au dakhala jannah. Jadi barang siapa yang ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya yang belum mencapai usia balik, masih bayi atau bahkan mungkin baru dilahirkan, maka anak itu kelak akan menjadi hijab, tameng atau perisai bagi orang tersebut, bagi ayah dan ibunya dari neraka. Atau dia orang muslim itu, ayah atau ibunya itu akan masuk ke dalam surga. Itulah keutamaan seorang ayah atau seorang ibu yang ditinggal mati, yang ditinggal wafat dari anak-anaknya yang belum mencapai usia balik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari riwayat Imam Bukhari juga dan Imam An-Nasai dari Anas bin Malik, Rasul juga pernah mengatakan, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allah al-jannah bifadli rahmatihi iyahum.
Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang putranya, 3 orang anaknya yang belum mencapai usia balik, kecuali Allah akan memasukkannya ia ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, begitu juga Nabi menegaskan lagi dalam hadis riwayat ya Anas bin Malik. Kemudian lagi dalam hadis yang lain ya dari riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari, Rasul bersabda, la yamutu li muslimin salah satu minal walad fa yalijun nar illa tahillatal qasam. Jika ada seorang muslim yang 3 anaknya meninggal dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali karena membenarkan sumpah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lam yablugul hinsa, yaitu anak-anaknya itu belum mencapai usia balik. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hasan, Rasulullah pernah mengatakan, idza mata waladul abdi qala Allah li malaikatihi qabattum walad abdi fayaquluna na'am fayaquluna qabattum samarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu ma'da qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja'a fayaqulullah ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku itu? Mereka menjawab iya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya atau orang kesayangannya? Mereka menjawab iya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku itu ketika anak yang disayanginya itu ya dicabut nyawanya? Para malaikat kemudian menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bangunkan untuk hambaku ya ubnu li abdi baitan, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah, dan sammuhu, berikan nama rumahnya itu dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah puji-pujian. Nah, itulah ya Rasulullah sudah menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang keutamaan ya jikalau ada sepasang suami istri lalu kemudian ia sedang menunggu ia kelahiran buah hatinya, hasil dari cinta kasih mereka ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka, anak mereka yang dilahirkan dalam kondisi ya diambil ruhnya, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau dia bersabar, dia memuji Allah, dia istirja dan ridho dengan ketetapan Allah, maka ya berfaedahlah buat dia nanti di hari kiamat, karena Allah akan pelihara dia, jaga dia dari neraka, karena anaknya itu menjadi perisai baginya dari api neraka, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi ada hikmah, ada sisi baik bagi seorang ya suami istri itu jikalau anaknya itu diwafatkan sedangkan dalam kondisi belum balik atau dalam kondisi baru dilahirkan atau mungkin bahkan ketika keguguran, yaitu dia bisa ya meraih banyak pahala, bisa dimasukkan ke dalam surga, bisa dihindarkan dari ya neraka. Dan juga mungkin ya dengan ini dia mendapatkan kemudahan, dia tidak perlu capek-capek lagi membesarkannya, tidak perlu lagi capek-capek menyekolahkan, tidak perlu capek-capek lagi mendidik, karena anaknya itu dijamin ya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita memiliki anak pun adalah untuk mendidiknya dan memasukkan dan membawanya ke dalam surga. Tapi ketika Allah menghendaki yang lain, ya maka ya dengan caranya Allah melakukan kehendaknya, ya Allah juga akan masukkan anaknya ke dalam surga dengan rahmatnya. Maka tujuan seorang ayah dan ibu memiliki anak, yaitu memasukkan ke dalam surga telah tercapai tanpa ya dia capek-capek membesarkan dan mendidiknya.
Dan kita juga sebagai seorang muslim hendaklah belajar untuk menerima kehendak Allah. Kehendak kita barangkali ingin anak kita lahir sehat, normal, dan ingin membesarkannya. Tetapi Allah mempunyai kehendak atau keinginan lain. Maka belajarlah kita untuk menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar sabar, kita belajar ridho, dan ini tidak hanya sebatas pelajaran teori, tetapi juga hendaklah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu Allah berikan kepada kita cobaan, ya seperti itu, maka siap kita menerimanya. Ya mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini jika terjadi ya bagi kita, ya wahai saudara-saudaraku, kita sudah siap menerima bahwa tidak selamanya kita ini mengharapkan kesenangan, kebahagiaan, lalu sesuai dengan keinginan kita, karena Allah berkehendak yang lain. Belajarlah kita ketika menghendaki sesuatu itu, ya jangan selalu berharap apa yang kita inginkan itu tercapai, karena kita belajar untuk menerima keinginan Allah. Kita siap menerima apapun yang Allah inginkan kepada kita, karena di dalamnya itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan saudara-saudaraku yang tertimpa musibah, ya dengan kehilangan anak yang keguguran, atau yang baru melahirkan, atau anak yang sudah berumur, yang sedang lucu-lucunya, ya, yang sedang menyenangkan hati anak, dan belum balik, tiba-tiba Allah ambil sesuai dengan kehendaknya. Belajarlah kita sabar, belajar kita ini ridho, memuji Allah, dan istirja, mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya, keluarga saya, ya, dan juga jamaah-jamaah pengajian serta seluruh dari kaum muslimin. Ya mudah-mudahan, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك